Oke, jadi selamat datang kembali. Balik lagi bersama gue Gafra Sajid dan Ajeda di video gue yang berjudul Ngobrol Fitling ini. Ngobrol sendiri video journaling, dan kemarin gue mohon maaf, yaitu gue kayaknya terlalu mendekatkan mulut gue ke mikrofon. Jadinya hasil suaranya itu banyak terkandung suara-suara angin dari mulut gue gitu. Makanya gue sekarang harus memperhatikan jarak antara mulut dan juga mikrofon eksternal ini. Supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti di episode kemarin. Dan ini sudah masuk episode seharusnya sih episode ke-13 yang gue nggak tahu yang benarnya apa, episode berapa. Ini sih seharusnya nih episode ke-13 karena ini gue membuat rekaman ini yang di tanggal kemarin, tanggal 18 seharusnya, tapi gue nggak sempet. Gue malah olahraga waktu itu malamnya, dan ini gue tag yang buat tanggal kemarin, tanggal 18, yang ke episode ke-13 di tanggal 19 Maret 2026 ini. Jadi selamat datang kembali. Gue katakan lagi selamat datang, dan semoga kalian enjoy nongkrong di channel gue ini gitu. Nikmatin segala macam ocehan gue, segala macam obrolan gue yang akan gue sajikan di episode ini. Dan ini gue sambil minum ekstrak air kelapa yang bernama Hydro Coco, karena cuacanya sangat panas sekali, dan dengan minum air kelapa ini itu salah satu alternatif juga buat mengisi cairan-cairan tubuh yang hilang di hari yang panas ini gitu. Selain minum air kelapa, menurut gua minuman atau asupan yang harus wajib dicoba di musim panas ini itu adalah buah semangka gitu, yang masih merah-merah, yang masih seger-seger. Itu kalian makan di siang hari, itu memberikan sebuah pengalaman dan kesegaran yang sangat dinikmati di hari yang sangat terik panas gitu kan. Di sini kita nggak yang begitu serius banget ngobrolnya. Semoga kalian juga sambil menikmati video ini, kalian juga ambil sebuah minuman atau kudapan atau cemilan yang sambil kalian makan, sambil kalian menyaksikan video gue yang berjudul Ngobrol Fitling episode 13 ini. Karena ini tandanya dengan gue merekam video ke-13 ini, itu tandanya adalah sudah hari ke-13 gue mencoba untuk memulai membuat video yang seperti ini gitu. Mungkin 13 hari ini sudah tanda kedua minggu gue membuat video ini, dan perbedaan-perbedaannya itu sudah mulai terasa, walaupun gue masih terjadi kegagapan kecil, yaitu gue di awal-awal suka mengulangi huruf-huruf, terutama huruf konsonan yang gue susah ucap gitu kan. Walaupun masih ada sedikit gagap di awal-awal gitu, gue gagap starter gitu ya. Jadi pas awal-awal aja itu gue merasa lebih percaya diri dengan gue terus
membuat video yang berjudul ngobrol feedling ini. Dengan gue ngobrol sendiri, itu tandanya gue bisa melatih bagaimana gue cara merangkai kalimat, mengatur pola nafas ketika berbicara. Dan juga ini sudah masuk di hari pertengahan bulan Maret, dan sekitar beberapa minggu lagi, mungkin 2 minggu lagi, kita sudah menginjak, melangkahkan jejak di bulan April di tahun 2026 ini gitu. Memasuki bulan keempat di tahun 2026 ini. Apakah resolusi kalian pada tahun ini, apakah ada yang sudah terpenuhi atau mungkin masih di tahap-tahap kalian memenuhi resolusi tersebut agar tercapai? Nah, karena yang namanya resolusi itu adalah suatu landasan kita agar terus hidup di tahun ini gitu. Agar terus mempunyai tujuan atau goals atau objektif kita atas apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Kalau gue sudah melewati fase-fase percobaan dan kegagalan, yaitu bahasa lainnya yang lebih keren lagi itu artinya adalah trial and error gitu. Gue udah melewati dan merasakan trial and error gue, entah itu dari membeli sesuatu hal gitu kan, mencoba sesuatu hal juga, mencoba beberapa hal di sana sini. Gue sudah merasakan lonjakan-lonjakan fluktuasinya dari trial and error gitu. Dan dengan gue merasakan trial and error itu, gue bisa mempelajari ke depannya gue bakal milih kayak gimana gitu. Karena kan yang namanya kesalahan atau error kan pasti itu bertujuan untuk kita mengoreksinya, bertujuan untuk kita mengevaluasinya, dan itu adalah hal yang normal. Dan jangan pernah kalian menganggap bahwa kesalahan itu adalah hal yang sangat hina, hal yang sangat keji gitu. Jangan. Karena dengan kita merasakan kesalahan, kita merasakan error di hidup kita, maka kita sudah terbayang bahwa, oh, jika gue mengambil keputusan A, nanti bakal kayak gini. Jika kita mengambil keputusan B, nanti bakal kayak gini. Makanya dengan kita merasakan trial and error itu, maka kita seperti load and save game di game gitu kan, di sebuah game. Makanya dengan kita mengetahui bagaimana hasil atau outcome dari kita melakukan suatu hal, itu kita sudah melakukan checkpoint di yang kita salah atau walaupun dan kita benar gitu. Makanya itu tuh jangan, hal tersebut jangan pernah kalian malas untuk mencoba hal yang baru. Karena hal yang baru itu kalian bisa merasakan manfaatnya, entah itu positif negatif. Itu adalah sebuah pelajaran yang namanya tuh life lesson, yang mana tidak ada diajarkan di bangku pendidikan. Dan lagi-lagi seperti biasa, gue nggak bakal edit video ini dari secara visual. Yang hanya gue lakukan adalah edit video ini dari segi audionya. Karena dengan gue edit audio, kalian bisa menikmati video gue dan menyimak video gue dengan jelas suaranya gitu, dengan volumenya juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga.
dengan apa poin-poin keseimbangan tersebut itu menghasilkan suatu ekosistem atau hasil yang sangat baik yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dan ini gue sudah akan membuka hydrokoko gue yang kedua. Ini masing-masingnya 250 mili. Menurut gue ini kalian jangan terlalu sering-sering minum ini karena kenapa? Karena ini mengandung gula yang sebesar 7 gram dan itu menurut gue nggak terlalu besar juga, yang mana itu masih di batas angka yang normal, jumlah yang normal kandungan gulanya, asalkan kalian itu sebelum kalian mengkonsumsi ini hydrokoko ini, pastikan kalian sudah melakukan aktivitas atau kegiatan dulu gitu. Jadinya ini tuh bisa menggantikan cairan-cairan yang hilang di tubuh kalian setelah kalian melakukan aktivitas tersebut. Dan ini tuh air kelapa itu mengandung elektrolit. Dan gue lagi-lagi ingin menjelaskan, ingin disclaimer dulu. Wah, gue bukan gizi, bukan ahli gizi juga, bukan dokter juga, bukan pakar-pakar perkandungan nilai gizi di suatu minuman instan atau makanan instan. Di sini gue hanya sharing yang gue baca dan gue simak di internet. Jadi itu yang gue pelajari selama ini, gue bakal sharing yang sedapat gue selama gue berselancar di internet. Jika kalian mempunyai masukan terkait dengan apa yang gue konsumsi juga, itu kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah, karena kolom komentar ini gue bakal buka kolom komentarnya sehingga kalian bisa dengan leluasa sharing-sharing atau berbagi masukan atau ilmu di kolom komentar, agar nanti para pemirsa yang menyaksikan video gue itu bakal dapat masukan atau insight dari kalian juga gitu. Jadi gue di sini bakal membuat kolom komentarnya itu sebagai forum diskusi yang sportif dan juga informatif. Dan ini dua botol hydrokoko yang gue punya di sini tuh, dia dua-duanya mempunyai tanggal kadaluarsa atau expiration date-nya itu sama, yaitu di tanggal 10 Agustus tahun 2026. Apakah ini termasuk satu batch produksi atau gimana gitu? Gue nggak begitu paham gitu kan. Yang gue temukan di sini tuh dia sangat unik karena dia mempunyai tanggal kadaluarsa yang sama gitu, bahkan kode produksinya dan jam produksinya itu sama, dia 14/17/56. Wow, sama sekali. Ini berarti satu batch dia, satu rombongan produksi gitu di lainnya kan. Jadi di sini yang pengen gue bicarakan adalah untuk selalu mengapresiasi diri kalian sendiri gitu. Karena kalian jika
misalnya capek untuk menjalankan hari, itu lelah, dan sudah memberikan yang terbaik, dan kalian di sini masih belum mempunyai support system yang memadai untuk memberikan kalian apresiasi, maka yang gue bisa sampaikan ini adalah untuk jangan terlalu keras pada diri kalian sendiri gitu. Berikanlah badan kalian, jiwa kalian itu ruang untuk ruang untuk beristirahat. Karena dengan kita sorry, karena dengan kita beristirahat, maka itu memberikan pikiran, jiwa, dan badan kita itu lebih mempunyai ruang untuk bounce back kembali atas apa yang kita sudah perjuangkan di setiap harinya. Dan cara untuk beristirahatnya juga bermacam-macam, seperti gue yang di video ini dengan cara gue beristirahat dari break dari segala hiruk pikuk kesibukan, gue minum hydrokoko. Karena dengan hydrokoko ini gue bisa menikmati manfaat-manfaat kebaikan dari air kelapa, dan juga dengan sedikit zat energi yang bisa kita simpan untuk energi ke depannya ketika kita akan melakukan kegiatan, yaitu adalah gula. Dan dengan gula ini itu kita bisa menyimpannya di cadangan tubuh kita sebagai energi cadangan ketika nanti misalnya kalian berolahraga dan juga kalian berpikir bahwa berpikir bahwa di kerjaan kalian itu memerlukan sebuah proses pemikiran yang sangat matang. Dengan energi tersebut kalian bisa membuka banyak potensi yang bisa kalian buka di tubuh kalian, seperti menjadi lebih aktif, menjadi lebih hobi berolahraga, menjadi mempunyai tujuan lebih sehat dan bugar di tahun ini, dan juga ini bisa menjadi sebuah daya tenaga untuk menggerakkan kalian mencapai resolusi atau impian kalian yang kalian sudah janji kepada diri kalian di tahun ini. Karena dengan kalian menyimpan cadangan tenaga tersebut, itu kalian bisa mendistribusikannya ke motivasi, ke vitamin dan mineral untuk menggerakkan badan kalian agar bisa menghadapi tantangan dan rintangan di hari-hari esok. Dan juga ini tuh adalah dimana lagi masa-masa di wilayah Jakarta itu lagi sepi penduduk gitu, makanya gue ingin mencoba menggunakan transportasi umum gitu, karena gue adalah pengguna kendaraan pribadi untuk commuting setiap hari gitu, makanya gue pengen mencoba untuk bagaimana misalnya kalau sebuah kota yang tadinya padat itu menjadi sepi, dan gue ingin ke salah satu spot atau destinasi tujuan yang dimana banyak warga-warga Jakarta
merekomendasikan, yaitu adalah ke Blok M. Itu pun kalau misalnya gue jadi ya, karena gue juga orangnya itu suka melakukan kegiatan yang berbalik dari apa yang sudah gue pikirkan di otak gitu. Jadinya hubungan antara otak dan otot gue sebagai yang menggerakkan jiwa gue itu selalu berbeda. Ibaratnya kalau ada sebuah perundingan gitu ya, diskusi dalam skala lingkup di tubuh gua gitu kan, satu tuh adanya otak gitu, dan di salah satu partisipan diskusinya tuh ada juga otot gitu kan. Nah, kubu di kubu otak dan otot itu seringkali melakukan perdebatan bahwa oh, ini sudah ditetapkan di otak bahwa jiwa raga ini tuh ingin melakukan suatu kegiatan A. Lalu di partai otot itu, oh tidak, uh, bisa jadi di esok hari ke depannya itu tidak bakal terjadi, jiwa raga ini tuh melakukan hal tersebut. Makanya itu sudah terlalu sering berdebat seperti itu di antara kubu partai otak dan kubu partai otot. Jadi itu adalah menurut gua salah satu, mungkin bisa dibilang psikologi atau suatu yang bisa dijelaskan oleh di ranah neuroscience gitu kan, di ilmu apa, neuro tuh apa sih, sensor-sensor manusia gitu kan, gitu ya. Jadi apakah itu masuknya ke ranah psikologi atau masuknya ke arah neuroscience gitu. Gue juga sangat sangat tertarik di hal itu, terutama di neuroscience. Karena apa? Karena dengan kita memahami tubuh kita itu, memahami cara cara berpikir atau cara tubuh kita apa, respons terhadap suatu hal yang berasal dari otak, itu tuh termasuknya ke neuroscience kah atau ke psikologi kah, atau atau yang bersifat kejiwaan itu kayak misalnya suasana hati itu masuknya ke psikologi, dan juga kalau misalnya suatu pilihan, uh, keputusan misalnya decision itu masuknya ke neuroscience, atau sebaliknya gue juga nggak begitu paham, tetapi gue itu sangat tertarik di hal tersebut, neuroscience khususnya. Dan apakah neuroscience itu ada kaitannya dengan psikologi? Mungkin kalian yang jago atau paham di bidang ini bisa tulis atau sharing di kolom komentarnya di bawah, karena gue juga sangat tertarik gitu terhadap penjelasan dari kedua hal tersebut, yaitu psikologi dan neuroscience. Dan ini gue sudah menghabiskan, sudah officially atau sudah resmi menghabiskan dua kekemasan hidrokoko yang berisi 250 mili ya ini. Dan oke, dan durasinya sudah mencapai di 25 menit, dan gua akan mengakhiri video ini karena sudah mencapai target waktu durasi video ini, yaitu di menit 25 menit. Dan seperti biasa, gua Gafras Sajidan Ajda, dan ini adalah Ngobri Fitling ke episode 13, dan I will see you on the next episode of Ngobri Fitling. And as always, dadah.